Halo Sobat Spekta, balik lagi bersama saya Dina Zaira Safa dengan NIM 0522126 dan dua teman saya, Dala Intan Nadia dengan NIM 0522184 dan Firi Lailatul dengan NIM 0522111. Kami adalah mahasiswa program studi teknik kimia Institut Teknologi Kalimantan. Nah, pada video sebelumnya sudah membahas mengenai mata kuliah operasi zat padat. Pada kali ini, mari kita menyelam lebih jauh mengenai mata kuliah metode analisis instrumentasi. Dalam konteks teknik kimia sendiri, metode analisis instrumentasi itu, atau yang disingkat MAI, adalah sebuah metode yang merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data atau informasi yang diperoleh dari alat atau perangkat instrumentasi tersebut. Dalam metode analisis instrumentasi, ada beberapa teori, salah satunya ada BET atau Brunner-Emmentaler. Analisis BET adalah metode khusus yang digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik, volumetrik bahan, distribusi pori, dan ukuran pori material. Hal ini didasarkan pada prinsip BET sendiri yang menghubungkan jumlah absorben yang terabsorpsi pada permukaan material dengan tekanan relatif gas. Metode ini berguna untuk mengkarakterisasi material berpori seperti zeolit, karbon aktif, dan material nanopori lainnya. Metode BET menggunakan prinsip absorpsi gas, biasanya menggunakan nitrogen, argon, atau helium. Hasil eksperimen karakteristik dapat dilakukan dengan menggunakan teori BET ini, dengan menggunakan pendekatan gaya ikatan pada permukaan absorben dan pada monolayer absorben. Prinsip BET sendiri adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan fisika absorpsi gas multilayer. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku fisik lapisan gas yang terabsorpsi pada permukaan suatu absorben. Teori BET didasarkan pada asumsi bahwa pada setiap permukaan absorben terdapat tingkat energi yang seragam dan absorpsi di dalamnya, lapisan yang sama tidak akan berubah. Berikut adalah contoh alat yang menggunakan teori BET ini. Micromeretic Trivox adalah instrumentasi analisis gas pori berkinerja tinggi yang diproduksi oleh perusahaan Micromeritics Instrument Corporation. Instrumen ini dirancang untuk mengukur sifat-sifat pori dan permukaan material padat. Alat ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi di berbagai industri seperti industri farmasi, kimia, bahan bangunan, energi, dan material. Pada suatu jurnal, dijelaskan prinsip kerja BET yaitu menggunakan mekanisme absorpsi gas nitrogen pada permukaan suatu sampel padat yang dikarakterisasi dengan suhu konstan. Sebelum dianalisis, sampel biokar melewati proses degassing. Proses tersebut bertujuan untuk menghilangkan gas-gas yang terserap pada permukaan biokar. Proses degassing ini dilakukan pada suhu 300 derajat Celcius selama 1 jam dalam keadaan vakum. Nah, berikut termasuk karakterisasi Brunner-Emmentaler atau yang disebut dengan BET. Karbonisasi atau pengarangan adalah suatu proses pemanasan pada suhu tertentu dari bahan organik dengan jumlah oksigen yang sangat terbatas. Biasanya dilakukan dalam furnace. Proses ini menyebabkan terjadinya penguraian senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk metanol, uap asam asetat, tartar, dan hidrokarbon. Material padat yang tinggal setelah karbonisasi adalah karbon dalam bentuk arang dengan pori-pori yang sangat sempit. Selanjutnya, adapun perubahan fisik di mana luas permukaan dari karbon meningkat dengan tajam dikarenakan terjadinya penghilangan senyawa tar dan senyawa sisa-sisa pengarang disebut sebagai aktivasi. Bisa disajikan dalam bentuk grafik. Nah, di sini di tabelnya tertera dari lama perendaman sama luas permukaan arang, di mana luas permukaan arang dibagi dengan 3 macam, ada yang 50, 100, dan 200. Dan untuk lama perendaman, dia ada 4 macam, dari mulai 0 jam sampai 24 jam. Di mana dari data sebelumnya kita dapat buat menjadi grafik yang seperti ini. Luas permukaan arang aktif dengan lama perendaman, di mana pada 0 jam pada MES 50 tertera pada grafik yang berwarna biru. Terus pada grafik yang berwarna kuning atau oranye itu pada MES 100, sedangkan yang warna abu-abu itu pada MES 200.
Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya dan bisa melihat perbedaan antara perbandingan luas permukaan arang dan lama perendaman pada MES 50, MES 100, dan MES 200. Nah, pada karakterisasi BET, grafik tersebut itu menjelaskan bahwa selama proses aktivasi berdasarkan lama perendaman, itu secara umum diperoleh luas permukaan optimum pada perendaman selama 16 jam untuk semua ukuran butir. Nah, pada perendaman 16 jam untuk semua butir itu dari MES 50 didapat 65,508, sedangkan pada MES 100 dia didapat 42,100 dan MES 200 didapat 70,783. Dapat dilihatkan bahwa lama perendaman yang optimum pada 16 jam. Selanjutnya, luas permukaan arang aktif terluas terdapat pada ukuran MES 200. Nah, bisa dilihatkan dari data tersebut atau dari grafik tersebut, luas permukaan arang aktif itu yang paling luas ada pada di MES 200. Nah, selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran butir menghasilkan luas permukaan semakin luas. Karakterisasi Brunauer-Emmentaler, hasil ini didukung oleh pendapat Hessler 1974 bahwa luas permukaan yang luas dapat meningkatkan pori dan pori yang tidak teratur mengalami pergeseran sehingga permukaan kristalik menjadi terbuka terhadap gas pengaktif yang dapat mendorong residu-residu hidrokarbon. Pergeseran pelat karbon menghasilkan pori yang baru dan mengembangkan mikropori awal menjadi makropori serta menurunkan derajat kristalinitas. Mekanisme aktivasi oleh zat aktivator dalam pembentukan pori dalam penyerapan fase cair disajikan pada gambar berikut. Pada hasil analisa Brunauer-Emmentaler terdapat tabel luas permukaan spesifik dan ukuran pori karbon aktif kulit durian, di mana sampel kulit durian memiliki luas permukaan spesifik sebesar 0,25 meter persegi per gram, dan kulit durian memiliki volume pori sebesar 3,19 dikali 10 pangkat min 4 cm per kubik per gram. Dan kulit durian memiliki ukuran pori rata-rata sebesar 2,56 nanometer. Sedangkan jenis pori kulit durian yaitu mesopor. Kemudian, sampel karbon aktif memiliki luas permukaan spesifik sebesar 1327,24 meter persegi per gram. Dan karbon aktif memiliki volume pori sebesar 0,736 cm per kubik per gram, dan karbon aktif memiliki ukuran pori rata-rata sebesar 1,11 nanometer, sedangkan jenis pori untuk sampel karbon aktif yaitu mikropor. Hasil analisa Brunauer-Emmentaler juga memiliki hasil perhitungan luas permukaan dengan menggunakan metode Brunauer-Emmentaler serta ukuran pori menggunakan metode Barrett-Joyner-Hallenda ditampilkan pada tabel berdasarkan hasil pengukuran Brunauer-Emmentaler yang diperoleh. Luas permukaan karbon setelah aktivasi adalah 1327 meter persegi per gram. Luas permukaan karbon aktif ini memenuhi kebutuhan luas permukaan aplikasi karbon aktif sebagai elektroda superkapasitor. Adapun hasil perhitungan dengan metode Barrett-Joyner-Hallenda menunjukkan sebagian besar pori yang diperoleh adalah mikropori dengan ukuran pori rata-rata sebesar 1,11 nanometer. Gimana nih teman-teman mengenai penjelasan tadi? Makin menambah wawasan kalian kan pastinya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya.